Terus saya ngasih tahu lah foto-foto rumah kita ke Tante Firda. Tan, kenapa sih setiap kita di rumah ini selalu ngerasa nggak enak ya, kayak ada aura negatif, perasaan suka nggak enak gitu di rumah ini. Dicek lah sama Tante Firda. Tante Firda tuh baru lihat foto itu langsung nyuruh kita pindah, Kak. Dia bilang pindah, rumah itu nggak bagus, kalau kamu lama-lama di situ kamu bisa celaka, katanya. Kamu tuh udah sakit, dia bilang. Dia bahkan nyebutin. Apa yang tersembunyi di balik dinding rumah kontrakan 2 lantai di Hayamuruk, Jakarta Pusat? Mengapa setiap langkah di lorongnya disambut suara garukan kuku misterius dan pintu yang berderit sendiri? Siapa sosok hitam tinggi di tangga yang seolah mengawasi setiap gerak penghuni? Bagaimana mungkin 3 orang terdekat Arya meninggal dalam waktu berdekatan? Sementara bisnisnya perlahan hancur seperti dihisap kegelapan? Apa makna pesan usang di pintu lantai 2? Halo, ini kamarku. Kalau mau masuk, salam dulu, ya? Dan yang paling mengusik, mengapa aroma parfum Maya, sahabat yang tiba-tiba lalu meninggal, masih tercium sesekali, seolah mengingatkan pada janji yang tak kesampaian? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Di sebuah sore yang gerimis, Arya bersama Lila dan neneknya memasuki rumah kontrakan 2 lantai di kawasan Hayamuruk, Jakarta Pusat. Rumah itu tampak rapi, semi furnitur, dan strategis, persis seperti yang dicarinya. Namun, malam pertama di sana, Arya langsung merasakan keanehan. Saat hendak tidur, suara garukan kuku terdengar dari plafon, disusul bunyi pintu dapur yang terbuka tutup sendiri. Kok kayak ada yang ngintip, ya? Bisik Lila, teman sekamar Arya, sambil memeluk bantal. Keesokan harinya, nenek yang sedang menyapu lantai dasar tiba-tiba terjatuh tanpa sebab. Ada yang narik kakiku dari bawah, keluhnya, wajahnya pucat. Arya bergegas membantunya. Tapi matanya tak sengaja menangkap bayangan hitam melintas di sudut ruang tamu. Saat itu juga, aroma bunga melati yang menusuk hidung menguap dari arah dapur. Padahal tak ada tanaman di sana. Lila, yang sedang menggantung pakaian di belakang, tiba-tiba berteriak. Ada tangan dingin yang menyentuh leherku. Ia menggigil, meski udara terik. Malam kedua, Arya memutuskan mengecek sumber suara garukan. Dengan senter di tangan, ia menyusuri lorong gelap menuju dapur. Di tengah jalan, langkahnya terhenti. Di depan cermin ruang makan, sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih berdiri membelakanginya. Saat Arya hendak berteriak, sosok itu menghilang, meninggalkan bekas embun di kaca. Aku nggak mau di sini lagi, desis Lila, yang diam-diam mengikutinya. Tadi malam, aku dengar suara orang menyanyi di kamar atas. Lagu yang sama terus, sampai pagi. Keesokan paginya, Mama Arya datang berkunjung. Saat mengecek kamar lantai 2, ia menemukan lukisan tua di balik lemari. Lukisan itu menggambarkan pasangan suami istri dengan ekspresi murung, dengan tulisan di sudut kanvas. Mereka yang tinggal di sini akan jadi milik kami. Mama langsung membakar lukisan itu, tapi abunya tertiup angin masuk ke ventilasi. Dan malamnya, suara tangisan perempuan menggema di seluruh penjuru rumah. Di hari kelima, bisnis percetakan Arya mulai terganggu. Karyawan-karyawannya sering melihat bayangan hitam mondar-mandir di depan kantor, dan mesin cetak rusak mendadak tanpa sebab. Saat rapat dengan klien, presentasi Arya tiba-tiba terganggu proyektor yang menampilkan gambar tulisan, "Pergi atau mati," berulang kali. Malam itu juga, Opa, kakek Arya, mimpi didatangi lelaki berwajah pucat yang berbisik, "Kembalikan rumah ini ke pemiliknya." Pada minggu ketiga, Lila mengalami demam tinggi tanpa sebab. Dokter tak menemukan penyakit fisik, tapi di tubuhnya muncul memar biru seperti bekas cekikan. Ada yang memelukku terlalu erat, katanya lemah. Saat Arya mencari tahu, ia menemukan buku harian tersembunyi di loteng. Isinya catatan seorang perempuan bernama Ratih yang bunuh diri di kamar atas tahun 1998. Menulis, "Mereka tak mau aku pergi. Suamiku dan anakku, mereka masih di sini, menunggu korban baru."
Malam sebelum pindah, Arya nekat melakukan ritual bersih-bersih dengan air laut yang disarankan paranormal. Namun, saat menyiram lantai, air itu berubah merah seperti darah dan mengalir ke arah dapur, membentuk tulisan, "Jangan pernah kembali." Di saat yang sama, nenek melihat bayangan dua anak kecil bermain di halaman. Padahal, rumah itu tak punya halaman. Setelah pindah, kejadian aneh tak berhenti. Setiap pukul 3, aroma parfum ratih yang menusuk muncul di kamar Arya. Lila sering terbangun dengan rambut basah, seolah baru keluar dari air. Dan di foto keluarga yang diambil di teras rumah lama, selalu ada bayangan 3 orang berdiri di belakang mereka, seperti pengingat bahwa mereka masih mengintai. Mama Arya berdiri terpaku di depan pintu lantai 2, kertas usang itu gemetar di tangannya. Suara langkahnya yang biasanya mantap kini terdengar ragu saat turun menemui Arya dan Lila. "Ada yang mengklaim kamar ini," bisiknya, suaranya serak seperti habis berteriak. Arya menghampiri, membaca tulisan itu berulang kali. "Salam dulu, ya? Tapi siapa yang harus disapa?" Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa pekat, seolah ribuan mata tak kasat mata mengintai dari sudut-sudut gelap. Malam itu, mereka memutuskan tidur di lantai 1, berdesakan di ruang tamu. Lila menggigil tanpa sebab, sementara Arya terjaga, mendengar bisikan samar dari arah tangga, seperti suara anak kecil yang bermain sendiri. Seminggu berlalu, kabar duka pertama datang dari kampung. Eyang, nenek yang selama ini menjaga tradisi keluarga, pergi tanpa firasat. Arya masih ingat percakapan terakhir mereka. "Enduk, jangan tinggal di tempat yang menolak doa," katanya lemah melalui telepon. Kini, kata-kata itu menghantuinya. Saat pemakaman, kerabat jauh yang tak pernah bicara tiba-tiba mendekati Arya. "Rumahmu di Jakarta, ada yang gak rela kalian di sana?" bisiknya, lalu menghilang sebelum Arya sempat bertanya. Maya, sahabat Arya sejak SMA, tiba-tiba jatuh sakit seminggu setelah Eyang tiada. Awalnya hanya demam biasa, tapi kondisinya memburuk drastis. Di rumah sakit, Maya mengigau tentang bayangan hitam yang mengikutinya sejak dari rumah Arya. "Dia bilang kita nggak sendirian di sana," ucap Maya parau, matanya kosong menatap langit-langit. Saat dokter menyarankan rawat inap, Maya malah memaksa pulang. "Aku harus menjaga kalian," desisnya, seperti orang kesurupan. 2 hari kemudian, Maya koma. Di IGD, Arya memegang tangannya yang dingin, mencium aroma parfum lavender yang biasa dipakai Maya, tapi kali ini, aromanya menusuk seperti formalin. Malam setelah Maya tiada, Lila mengaku melihatnya di cermin kamar mandi. "Dia berdiri di belakangku, tapi pas aku berbalik, cuma ada asap hitam," katanya, suara bergetar. Arya yang tak percaya memutuskan menginap di kantor. Tapi di sana pun ia dihantui mimpi tentang rumah itu. Pintu-pintu terbuka sendiri, suara tawa anak-anak, dan bayangan suami istri yang berpegangan tangan di lorong gelap. Keesokan harinya, bisnis percetakannya dilanda masalah. Klien mengeluh desain mereka berubah sendiri di komputer, dan mesin cetak rusak tanpa sebab. Puncaknya terjadi saat Oma, nenek Arya, terjatuh di kamar mandi. Tidak ada yang melihat penyebabnya, tapi lantai keramik tiba-tiba basah seperti ada yang menumpahkan air. "Ada yang menarik kakiku," teriak Oma, yang sejak kejadian itu enggan bicara. Malam harinya, Tante Rani, kerabat yang punya kemampuan melihat, datang tanpa diundang. "Kamu harus pindah," katanya tegas, menunjukkan foto rumah itu di ponselnya. "Suami istri pemilik lama meninggal di kamar atas. Mereka ingin kalian ikut pergi." Suaranya parau, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Arya menatap foto itu, dan untuk pertama kali, ia melihat 2 wajah pucat mengintip dari balik jendela lantai 2. Malam semakin pekat ketika Arya mendapati nenek tergeletak di lantai kamar mandi untuk ketiga kalinya. Kali ini, kepala perempuan tua itu terbentur keran air hingga berdarah. "Aku hanya ingin mengambil handuk, tapi tiba-tiba ada yang menarik kakiku," bisik nenek dengan suara gemetar. Arya membalut lukanya sambil menahan amarah. Bisnis percetakan yang ia bangun bertahun-tahun kini hanya tinggal nama. Klien menghilang,
mesin rusak misterius, dan tagihan menumpuk. Di sudut ruang kerjanya, ia menemukan buku catatan usang berisi tulisan tangan berwarna kecoklatan. Mereka yang tinggal di sini akan kehilangan segalanya, seperti kami. Esok harinya, Oma, teman dekat Arya, mengalami kecelakaan misterius saat mengantar pesanan. Mobilnya tiba-tiba oleng di jalan lurus, menabrak pohon. Di rumah sakit, Oma terus mengigau tentang bayangan hitam yang duduk di kursi penumpang. Sementara itu, Lila mulai melihat wajah pucat di jendela setiap pukul 3 dini hari. Dia tersenyum, tapi matanya kosong, ujarnya sambil memeluk bantal erat-erat. Arya mencoba rasional, tapi ketika arsip kontrak bisnisnya terbakar sendiri di brankas, ia tahu ini bukan kebetulan. Suatu malam, Tante Rani datang tanpa diundang. Matanya berkaca-kaca saat melihat foto kamar atas. Mereka meninggal dalam waktu berdekatan. Suami dulu, lalu istri. Konon, mereka berjanji tak akan pernah berpisah, katanya parau. Tante Rani lalu membakar dupa di setiap sudut rumah. Asapnya bergerak aneh, membentuk wajah manusia yang lenyap saat Arya berteriak. Kamu harus pergi sebelum mereka mengambilmu sebagai pengganti, desaknya. Namun Arya bersikukuh bertahan, hingga malam itu. Saat ia melihat sosok hitam tinggi di tangga, tubuhnya seperti terbuat dari asap pekat, dengan tangan panjang berujung kuku runcing. Itu penunggunya, bisik Tante Rani yang tiba-tiba ada di belakangnya. Mereka marah karena kalian mengganggu kesunyian mereka. Arya ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku. Sosok itu mendekat, dan tiba-tiba wajahnya berubah menjadi Maya, sahabatnya yang telah tiada. Kenapa kalian meninggalkanku sendirian? Tanyanya dengan suara serak. Arya terbangun keesokan paginya di lantai ruang tamu, dengan bekas cakaran di leher. Puncaknya terjadi di Bali. Saat ritual pembersihan aura di pantai, Tante Rani tiba-tiba menjerit melihat foto rumah kontrakan di ponsel Arya. Mereka ada di sini. Suami istri itu, mereka ingin kalian ikut pergi. Ombak bergulung ganas, seolah menelanjangi keputusasaan Arya. Ia akhirnya mengalah. Dengan hati remuk, ia mengemasi barang, rela kehilangan uang kontrak. Namun, saat truk pengangkut barang tiba, seluruh kardus berisi dokumen bisnis lenyap, diganti dengan tumpukan kain kafan usang. Di mobil yang membawa mereka pergi, Lila tiba-tiba memegang lengan Arya. Ada yang masih mengikutimu, bisiknya. Di kaca spion, sosok hitam itu berdiri di depan pintu rumah, melambai pelan. Aroma parfum Maya tiba-tiba menyergap, disertai bisikan lembut, aku akan menjagamu, tapi mereka takkan berhenti. Setelah pindah ke apartemen sempit di bilangan Tebet, Arya mencoba fokus memulihkan bisnis percetakan yang sempat terpuruk. Mesin-mesin tua yang dibeli dari hasil tabungan kini bergerak pelan, mencetak label kemasan untuk usaha kecil. Namun, di tengah tumpukan kardus pesanan, aroma parfum vanila Maya tiba-tiba menusuk hidungnya. Arya menoleh ke jendela yang terbuka, mengira angin sore membawa sisa kenangan. Tapi di sudut ruangan, kertas desain yang sedang dikerjakan tiba-tiba bergerak sendiri, menampakkan sketsa logo yang pernah ia dan Maya rancang bersama untuk rencana bisnis yang tak kesampaian. Janji kita bukan mimpi, Kak, bisik suara yang hanya Arya dengar. Di kafe dekat stasiun, Odi, medium berambut gimbal yang sering dihinggapi Roh, mengaduk kopi hitamnya dengan gelisah. Maya marah, katanya tiba-tiba, mata berair karena asap rokok. Dia bilang kamu terlalu keras kepala menolak bantuan investor. Arya terkejut. Tawaran suntikan dana dari perusahaan besar memang sedang ia pertimbangkan, tapi ia enggan mengakui kekhawatirannya. Odi mengeluarkan koin usang dari saku jaket, meletakkannya di atas meja. Dia bilang ini kunci. Cari pintunya. Koin itu ternyata milik almari terkunci di kamar lantai 2 rumah Hayamuruk yang tak sempat Arya selidiki. Malam itu, Arya bermimpi berdiri di lorong gelap rumah kontrakan lama. Pintu kamar terbuka satu persatu, menampakkan bayangan orang-orang yang pernah dekat dengannya. Nenek yang terjatuh di kamar mandi, Oma yang mengigau tentang kelabang raksasa, bahkan Lila yang berteriak tanpa suara sambil menunjuk ke arah plafon. Di ujung lorong,
sosok hitam tinggi berdiri membelakangi cahaya remang. "Kamu lupa janji pada yang di atas," katanya, suara seperti gesekan kertas usang. Arya terbangun dengan keringat dingin, sadar bahwa yang di atas bukan hanya suami istri pemilik rumah, tapi juga janji bisnis yang ia tinggalkan bersama Maya. Pekan berikutnya, Arya nekat mengunjungi rumah Hayam Wuruk yang kini disewa keluarga baru. Dari balik pagar, ia melihat anak kecil bermain layang-layang di halaman, tertawa riang. Namun, saat angin berhembus, layang-layang itu tiba-tiba menyelip di antara dahan pohon mangga, tempat ia dan Maya dulu mengubur kapsul waktu berisi rencana bisnis mereka. Saat itulah aroma parfum Maya kembali tercium, disertai bisikan, "Gali!" Malamnya, Arya dan Lila menyelinap ke halaman rumah, hanya untuk menemukan kapsul waktu itu sudah hancur. Isinya diganti dengan surat wasiat tulisan tangan Maya yang entah bagaimana bisa ada di sana. "Jangan biarkan mereka mengubur mimpi kita." Di sudut gudang percetakan, Arya menemukan mesin fotokopi tua yang tiba-tiba menyala sendiri. Di antara kertas-kertas kosong yang keluar, satu lembar menampakkan tulisan berulang, "Bayar utangmu." Ia teringat pada deposit kontrak rumah yang tak kembali, pada uang tabungan Maya yang sempat dipinjam untuk modal bisnis, pada janji-janji yang terkubur bersama kematian sahabatnya. Saat itulah Odi muncul dengan wajah pucat, mengaku diikuti bayangan hitam sejak mengambil koin dari almari terkunci. "Mereka ingin kamu selesaikan semuanya," katanya. "Bukan hanya untukmu, tapi untuk yang di sana." Odi menunjuk ke arah foto rumah Hayam Wuruk di layar ponselnya, di mana sosok hitam tinggi kini berdiri di jendela lantai 2, mengawasi. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.